Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang makna amr, definisi amr itu sendiri. Kemudian kita juga menyebutkan bahwasannya sighat amr itu mungkin bagi kita mengetahuinya dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan lafaz if'al. Jadi kalau kita mendapati dalam Al-Quran, hadis, ada lafaz dari syarak datang dalam bentuk if'al, maka ketahuilah bahwasanya lafaz tersebut merupakan di antara lafaz amr. Misalkan wa aqimus shalah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di antara lafaz amr atau sighatul amr adalah dengan lamul amr itu sendiri. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi." Ila akhir ayat. Falyahzari. Nah, ini lamul amr. Kemudian juga bisa dengan isim masdar an-naib an fi'il amr. Jadi isim masdar tapi dia pengganti daripada fi'il amr. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadharbar riqab." Nah, di sini maksudnya adalah idrib riqabahu. Dan yang keempat di antara adalah isim amr. Isim fi'il amr. Misalkan kalau dalam nahwu itu misal dalam bentuk fi'al, fi'ali. Jadi misalkan hazari itu maksudnya adalah ihzar. Atau misalkan dalam Al-Qur'an isim fi'il amr, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Dan banyak lagi sighat fi'il amr. Kadang sighat fi'il amr datang dalam bentuk khabar. Kadang sighat fi'il amr datang dalam bentuk khabar. Khabar namun maknanya adalah amr. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ayat ini sekalipun fala rafatha wala fusuqa wala jidal, dia bentuknya khabar namun maksudnya adalah fala tarfuth wala tafsuq. Kita ada perintah untuk tidak melaksanakan, tapi itu nahi, maaf, masuk pada nahi. Misalkan dalam kasus yang lain, misalkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Misalkan perintah kepada para ibu yang punya anak bayi itu untuk menyusukan anak-anaknya. Ini kan bentuknya khabar, wal walidatu yurdi'na auladahun, tapi maksudnya adalah amr. Dan seterusnya. Mungkin lebih dari 4 cara kita mengidentifikasi bahwasanya sighat tersebut menunjukkan kepada amr. Dan juga kemarin kita telah menjelaskan tentang bahwasanya lafaz amr, al-aslu fil amr lil wujub. Asal dalam amr itu menunjukkan kepada makna wujub. Itu adalah pendapat yang rajih. Dan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Sekalipun kita mengatakan bahwasanya dalam kasus apakah dilalat amr pada wujub itu adalah, apakah dilalatul amr itu hanya kepada wujub atau mungkin kepada nadab, kepada mubah, atau mungkin kepada keduanya. Nah, itu perkara yang mungkin dan terjadi perbedaan antara ulama dalam hal ini. Namun dalam kitab ini Imam Haramain rahimahullah menguatkan bahwasanya atau merojihkan bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub. Dan beliau mengatakan kepada kita bahwasanya lafaz amr ini ketika dia tidak ada qarinah yang memalingkan kepada maknanya, maka dia tetap dibawa kepada makna wujub. Kalau ada, maka bisa dibawa kepada makna mandub atau kepada makna mubah. Dan telah kita sampaikan beberapa contoh-contohnya. Oleh karenanya kita tidak usah untuk menyebutkannya kembali. Lalu setelah itu
Imam Haramain rahimahullah menyebutkan masalah yang sangat penting, yaitu tentang masalah apakah amr ini tufidu tikrar. Jadi maksudnya amr di sini adalah amr mutlak, bukan amr yang muqayyad. Jadi amr mutlak ini adalah amr yang tidak ada qarinah sama sekali yang menunjukkan bahwasanya dia untuk untuk diulang-ulang. Kalau ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya dia harus mesti diulang-ulang, seperti salat misalkan. Salat 5 waktu ini termasuk di antara ibadah yang terulang setiap hari. Begitu juga puasa misalkan setiap tahunnya. Itu juga zakat dan seterusnya. Nah, ini termasuk ibadah yang ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya dia diulangi. Sekalipun mungkin saat ayat, kalau misalkan dalam hal salat, waqimus shalah. Ini kalau kita melihat dari sisi tinjauan lafaz atau sigat atau lafaz ayat ini, waqimus shalah, tidak menunjukkan dia harus diulangi setiap harinya, setiap kali atau setiap hari misalkan. Tidak. Lalu dari mana kita mengetahui bahwasanya salat ini diperintahkan untuk diulangi setiap hari? Ya, dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti di sini keluar dari perbedaan kita di dalam maksud kaidah ini. Wala yaqtadi at-tikrar ay al-amr, bahwasanya amr ini tidak menunjukkan kepada tikrar, pengulangan. Ala sahih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang sahih berdasarkan pandangan beliau, ini mazhab Syafi'i, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i la yufid at-tikrar. Jadi sebuah perbuatan sebuah perintah yang mutlak, bukan muqayyad. Kalau muqayyad tentu, tapi yang mutlak artinya tidak ada indikator lain yang menunjukkan bahwasanya dia harus diulangi sekali, 2 kali atau seterusnya. Tapi yang dimaksudkan adalah amar mutlak, pokoknya tidak ada qaidnya, tidak ada batasnya. Nah, kalau saya memerintahkan seseorang, misalkan, tolong kasih saya minum, isqinima'an misalkan, isqinima'an. Nah, kalau seandainya dia memberikan saya sekali, karena itu memang darurat dari makna amr itu. Jadi kalau sekali dia memberikan pada saya, dia telah melaksanakan daripada perintah yang diarahkan kepadanya. Lalu dia tidak dituntut untuk melaksanakan lebih daripada itu. Kata jumhur ulama, mayoritas ulama, amr itu kalau dia mutlak layak tadi tikrar. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita merintah, ada lafaz datang dari syarak, dan lafaz tersebut perintahnya mutlak, tidak menunjukkan angka tertentu, atau misalkan tidak menunjukkan kesinambungan, maka kita katakan wala yaqtadi at-tikrar 'ala sahih. Nah, dari perkataannya 'ala sahih ini menunjukkan bahwasanya ada pendapat ulama yang lain yang menyelisihi bahwasanya al-amr yaqtadi at-tikrar, katanya. Karena bahwasanya amr itu menunjukkan kepada makna pengulangan. Bagaimana? Jadi kalau saya suruh isqinima'an, misalkan saya suruh berikan saya minum, nah itu menunjukkan bahwasanya sepanjang itu masih bisa, artinya terus menerus, tidak hanya sekali tapi terus menerus. Dan hal itu tentunya tidak bisa kurang tepat. Kenapa? Perlu antum ketahui bahwasanya sebuah perintah yang sifatnya mutlak, konsekuensinya itu adalah tidak lepas dari 2 hal. Pertama, dia mengulanginya secara terus-menerus atau tidak secara terus-menerus. Kalau secara terus-menerus,
Maka ini termasuk di antara hal yang nggak mungkin bisa dilaksanakan atau di luar kemampuan seseorang. Satu perintah, namun dilaksanakan terus-menerus, maka ini adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang. Atau tidak terus-menerus. Mungkin bisa dikatakan dilaksanakan di sebagian waktu. Nah, ini juga pendapat tidak tepat. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk tarjih tanpa ada murajjih, karena dia telah menentukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bagaimana dia mengklaim bahwasanya sebagian waktu merupakan jadi sebagian waktu yang tidak bertentangan dengan perintah-perintah lain. Nah, ketika itu dia wajib untuk mengulangi dan mengulangi perintah tersebut. Dan ini juga dikatakan ini merupakan takhsisul waqt, artinya dia mengkhususkan sebagian waktu tanpa ada dalil secara khusus. Dan ini juga tidak bisa diterima. Berarti dari dua hal ini, kalau dia berkesinambungan, ini tidak mungkin juga. Sehingga dia tidak bisa melaksanakan yang lainnya. Atau mungkin kecuali waktu yang mesti yang lainnya dia kerjakan. Atau yang kedua, misalkan tidak berkesinambungan, dalam artian dia memiliki waktu tertentu. Dan ini juga perlu ada dalil yang menentukan pembatasan ini. Dan kedua-duanya tidak tepat. Berarti tidak ada pilihan lain kecuali kita katakan bahwasannya dia diperintah, bahwasanya dia diperintah sekali, dan sekali ini merupakan darurat dari perintah itu. Artinya tujuan dari perintah ini adalah mewujudkan perintah itu. Maka ini bisa terrealisasi dengan sekali saja, karena itu memang daruratnya dari perintah itu. Adapun tikror ini sesuatu yang tambahan. Nah, ketika dia tambahan, maka pada hukum asalnya al-aslu bara'atu zimmah. Karena hukum asal seseorang itu lepas dari tanggung jawab lebih dari apa yang diperintahkan kepadanya. Itulah maksud daripada wala yaqtadi at-tikrar 'ala sahih, bahwasanya perintah ini tidak mengharuskan pengulangan menurut pendapat yang sahih. Memberikan indikator bahwasanya ada pendapat kedua, yaitu bahwasanya perintah mengharuskan untuk diulang-ulang. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, wala yaqtadi al-fawr. Kemudian beliau juga menyinggung masalah yang selanjutnya berkaitan tentang amr ini, bahwasanya amr ini tidak mengharuskan langsung dikerjakan. Fawr itu langsung, otomatis ketika saya mengeluarkan perintah misalkan, apakah harus ketika itu dikerjakan atau tidak? Mungkin kita katakan maksudnya perintah di sini adalah perintah mutlak. Adapun seandainya perintah itu menunjukkan kepada fawr, maka kita setuju, tidak ada perbedaan antara para ulama bahwasanya dia menunjukkan kepada fawr dalam arti langsung. Atau perintah tersebut menyebutkan tarahi dalam artian boleh diundur. Tidak mesti ketika itu langsung dikerjakan, tapi boleh diundur. Kita juga sepakat bahwasanya perkara itu tidak ada permasalahan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika datang perintah, namun perintah itu tidak menunjukkan secara lafaz bahwasanya dia menunjukkan harus segera dilaksanakan, dan juga tidak menunjukkan kalau dia boleh diakhirkan. Lalu bagaimana? Kata Imam Haramain, wala yaqtadi al-fawr. Jadi kalau ada perintah dari misalkan dari syarak, tidak secara lafaz menunjukkan dia untuk tarahi atau lil fawr, maka
Ketika itu seorang mukallaf tidak dibebani untuk melaksanakannya segera. Sekalipun mereka sepakat bahwasanya kalau seseorang melaksanakan sebuah perintah dengan segera itu adalah perkara yang sangat dianjurkan. Namun, apakah mesti segera? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, menurut mazhab Syafi'i atau sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Haramain, wala yaqtadi al-fawr, tidak mesti harus disegerakan. Buktinya apa? Nah, di antara misalkan dalam masalah haji, polemik haji. Kapan sih perintah haji ini diperintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah di tahun ke-6 atau di tahun ke-9? Anggap kalau di tahun ke-6. Makanya di tahun 9 yang melaksanakan haji pertama kali adalah Abu Bakar dan Ali yang menyampaikan kepada kaum musyrikin, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Nah, ini ayat sampaikan sebelum Nabi SAW melaksanakan haji di tahun ke-10. Artinya perintah haji ini sudah lebih dahulu dibanding penyelenggaraannya. Jadi jauh sebelum penyelenggaraannya. Kalau seandainya tahun ke-9 nggak mungkin katanya. Kenapa? Karena di tahun itu Nabi SAW menyeru Abu Bakar dan Ali melaksanakan haji dan sejumlah sahabat. Mungkin di tahun ke-6 ada perintah haji, tapi baru terrealisasi di tahun ke-10. Ini ada tarakhi. Ini menunjukkan bahwasannya layak tadi al-fawr, bahwasanya perintah itu tidak mesti harus disegerakan. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan enggak, yaqtadi al-fawr katanya. Jadi amar ini mengharuskan untuk disegerakan. Mereka berdalil banyak, di antaranya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, kita disuruh untuk bersegera, wasari'u ila maghfirat, dalam menjemput maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Artinya itulah perbedaan ulama dalam menyikapi bahwasanya apakah amar ini mengharuskan segera dilaksanakan atau boleh diundurkan atau dia boleh tarakhi. Nah, menurut jumhur, menurut Syafi'i atau menurut Imam Haramain, beliau berpandangan bahwasanya tidak la yaqtadil fawr. Kenapa? Panjang amar tersebut dia mutlak, artinya tidak menunjukkan bahwasanya harus dilaksanakan segera, juga tidak menunjukkan harus segera dilaksanakan di akhir, mengakhirkan. Namun menurut beliau, perintah ini butuh kepada waktu, butuh juga kepada tempat. Misalkan butuh pada waktu, dan waktunya tidak ditentukan di sini, maka kapan saja, karena tujuan perintah ini kan katanya adalah mewujudkan perintah itu. Dan perintah itu bisa diwujudkan di awal, di akhir, di tengah, dan terserahlah yang mau melaksanakannya. Yang penting tercapai apa yang diperintahkan. Sepanjang lafaz, konsekuensi lafaz itu tidak menunjukkan akan keharusan dilaksanakan di awal maupun di akhir. Nah, itu hal yang perlu antum pahami. Kemudian setelahnya beliau menjelaskan wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Jadi perintah mewujudkan sebuah perbuatan adalah perintah untuk mewujudkannya. Jadi sebuah perintah wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Maksud dari perkataan beliau ini sebenarnya al-amr ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib.
Ini masalahnya adalah sebuah perintah, di mana perintah ini tidak mungkin antum mewujudkan kecuali dengan mewujudkan wasilahnya. Masalah ini terbagi menjadi dua. Pertama, ma la yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib. Ketika berkaitan tentang kudrah manusia, jadi perintah itu ketika dia berkaitan dengan kudrah manusia, itu ada dua. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Yang tidak bisa, misalkan masuk waktu sholat misalkan, seperti tergelincirnya matahari. Ini luar kendali manusia. Begitu juga misalkan nisab, misalkan mewujudkan nisab sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga haul. Nah, hal ini kewajiban zakat kan disyaratkan harus ada nisab dan haulnya. Tapi seorang mukallaf tidak diperintahkan untuk mewujudkan semua itu. Nah, ketika itu maka kaidahnya adalah ma la yatimul wujub illa bihi falaysa biwajib. Jadi wujub zakat, kewajiban zakat dia tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya nisab, maka mewujudkan nisab itu tidaklah wajib. Tapi yang kedua adalah ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Nah, ini adalah perintah yang berkaitan dengan kudrah manusia yang mampu dia kerjakan. Di mana nggak mungkin dia akan jadi tidak mungkin dia akan bisa melaksanakan kewajiban kecuali dengan mewujudkan wasilahnya itu. Dan wasilahnya ini ada yang sifatnya syar'i, ada dalilnya secara khusus. Misalkan contoh wudu. Jadi antum tidak mungkin dianggap melaksanakan sholat sesuai dengan syarat kecuali dengan wudu. Dan wudu ini mungkin untuk dilakukan oleh manusia. Maka dia di sini ma la yatimul wajib, artinya sholat nggak mungkin akan terwujud kecuali dengan melaksanakan wudu. Ma la yatimul wajib illa bihi, yani fahuwa wajib. Jadi perbuatan sholat dan yang mana dia tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan adanya wudu itu sendiri. Seperti juga misalkan antum mau melaksanakan haji, nggak mungkin antum bisa melaksanakan haji kecuali dengan ada dana, juga ada kemampuan secara fisik. Nah, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Itu perlu antum perhatikan. Makanya di sini kal amri bis salawati amrun bi taharati al muaddiyati ilaiha. Perintah melaksanakan salat menunjukkan perintah untuk melaksanakan taharah, karena taharah inilah yang mengantarkan kepada salat itu sendiri. Maksudnya salat itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan adanya taharah. Ketika taharah itu menjadi bagian daripada salat, maka taharah itu menjadi wajib. Sekalipun pada hakikatnya dia berada di luar daripada hakikat salat itu sendiri. Kemudian beliau mengatakan wa idza fu'ila, maksudnya adalah ketika dilaksanakan al-ma'muru bihi, maksudnya perintah tersebut, ketika telah dikerjakan perintah tersebut dengan sesuai SOP-nya, artinya sesuai dengan yang diminta oleh syarak, apa lalu hasilnya? Yakhrujul ma'muru 'anil 'uhdah. Maka si mukallaf ini, maksudnya adalah al-ma'mur itu mukallaf,
bebas dari tanggung jawabnya. Ini maksudnya adalah al-ijza. Kalau dalam istilah fikih namanya ijza. Ijza itu, ya, kata para ulama, yaitu seseorang ketika bebas dari tanggung jawab yang ditanggungkan, yang diwajibkan kepadanya atau yang diperintahkan kepadanya. Nah, ini ketika sebuah perintah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka konsekuensinya adalah orang atau mukallaf yang diperintah, maka dia telah bebas dari tanggung jawab. Monggo dilanjutkan kembali. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصابي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين والأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. Kemudian Imam Haramain rahimahullah setelah membicarakan tentang amr, setelah membicarakan tentang amr, beliau membicarakan sekarang bahwasanya perintah ini, amr ini, khitab ini, itu mencakup siapa saja sih? Kata beliau, yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Jadi yang masuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala adalah orang mukminun. Syaratnya apa? Ya tentunya ada syarat yang mesti dipenuhi. Makanya beliau lalu menyebutkan di antara orang-orang yang dikeluarkan dalam khitab tersebut. Di antara ya tentunya at-taklif, mukallaf. Seorang itu mesti mukallaf. Mukallaf ini harus mumayyiz, harus baligh, harus tahu apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi pada hukum asalnya orang mukmin, keseluruhan orang mukmin itu masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya menanggung apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu, adakah orang yang dikecualikan? Ada. Di antaranya beliau katakan wasahi. Orang yang lupa. Jadi mukallaf ini ketika dia lupa, nah dia ketika itu diberikan maaf. Tapi setelah dia ingat maka wajib untuk melaksanakan kewajiban apa yang dia tinggalkan di kala lupanya. Wassabiyu. Nah, di antara juga orang yang tidak masuk dalam khitab adalah as-sabi, anak kecil, karena ketika mereka diarahkan perintah, dia bukan orang yang ahli lil faham. Artinya belum termasuk orang yang mengerti. Karenanya syariat memberikan keringanan untuk anak kecil. Begitu juga al-majnun, karena hilangnya akal. Artinya kalau orang hilang akalnya maka hilang juga pemahamannya, kemengertiannya. Jika demikian, maka ghairu dakhilina fil khitab. Maka mereka ini tidak masuk dalam perintah atau khitab. Jadi misalkan kalau ada anak kecil berzina, misalkan, anggap usianya belum masuk baligh, apakah ditegakkan kepadanya hukum had? Kita katakan tidak, karena syarak memberikan tidak
mengeluarkan mereka dari kewajiban. Salat misalkan pada hukumnya adalah wajib, namun ketika anak kecil tidak salat, maka anak kecil tidak diwajibkan kepadanya salat. Sekalipun Nabi SAW mengatakan muru auladikum bis salah li sab'in wadribuhum li ashrin. Sekalipun hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi SAW merintahkan kepada para aulia umur, maksudnya ayahnya, kakeknya, pamannya, dan seterusnya, untuk melatih anaknya ketika masih kecil, 7 tahun, untuk bisa melaksanakan sholat. Dan kalau usia 10 tahun, selama 3 tahun ini dibina tidak mau melaksanakan sholat, dibolehkan memukulnya. Tapi bukan memukul sampai biru-biru, atau sampai mematahkan, enggak. Ya, sebagai bentuk mungkin peringatan lah, tidak keras juga. Wasabi, artinya mereka tidak diwajibkan, misalkan ada perintah wajib sholat, wajib puasa, nah mereka tidak diwajibkan. Begitu juga majnun, sama-sama. Majnun juga tidak diwajibkan pada mereka puasa dan seterusnya. Namun jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya si kecil ini, orang yang lupa ini, atau misalkan orang yang gila ini, dia merusak hak milik orang lain. Misalkan anggap dia merusak mobil orang, atau misalkan mengambil hak orang lain, dan seterusnya. Nah, apakah mereka mendapatkan dosa? Nah, kalau dari sisi taklif, maka mereka tidak mendapatkan dosa. Hanya saja wajib bagi mereka, bagi aulia umurnya untuk mengganti apa yang diambil atau dirusak oleh mereka ini. Jadi yang jadi tanggung, karena apa? Ini berkaitan dengan hak orang lain. Jadi hak orang lain itu harus dipenuhi. Nah, ketika misalkan anak kecil dan orang gila ini termasuk di antara orang yang tidak mukallaf, maka yang menjadi tanggung jawab, yang menanggung sementara adalah waliul amrnya, yaitu orang tuanya atau sanak keluarganya, kerabatnya. Dan ini perbedaan antara haqqullah dengan haqqul ibad. Adapun haqqullah ini, misalnya seperti puasa dan seterusnya, haqqullah itu katanya dibangun di atas musabahah. Artinya ya berbeda dengan haqqul ibad. Biasanya dia pasti menuntut haknya. Nah, ini karena yang misalkan diambil atau dirusak adalah hakul ibad, maka seorang anak tersebut dia bukan mukallaf dari sisi dia merusak, tapi dia mukallaf karena dia ada sebab di sana, yaitu hak orang lain dirusak, maka yang membayarkan adalah waliul amr. Begitu juga berkaitan dengan zakat misalkan. Katanya sabi tidak mukallaf. Terus kenapa diwajibkan zakat? Dikatakan benar, sabi tidak mukallaf untuk mengeluarkan zakat, tapi yang diwajibkan adalah waliul amrnya. Karena hak zakat ini berkaitan dengan harta, bukan kepada pribadi, bukan berkaitan tentang personnya, bukan berkaitan dengan orangnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i wa bima la tasihhu illa bihi wa huwa al-Islam.
Liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Di sini beliau masuk kepada permasalahan yang selanjutnya, yang sebenarnya kata sebagian ulama masalah ini lebih dekat kepada masalah kalam karena berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan di akhirat nanti. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Ini juga berkaitan dengan sisi duniawi. Apakah orang kufar ini termasuk orang yang diperintah melaksanakan furu'u syara'i, jam'u syariah, yaitu maksudnya adalah seperti sholat, zakat, dan seterusnya. Adapun masalah bahwa dia diperintah untuk beriman, ini merupakan perkara yang tidak ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Artinya, semua orang kufar itu mereka diperintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain daripada iman, seperti misalkan sholat, zakat, dan seterusnya, apakah mereka juga diperintah? Kata mayoritas ulama, iya, mereka juga termasuk diperintah untuk melaksanakan furu'u syara'i. Artinya, furu' di sini adalah perintah yang sifatnya praktis, seperti sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Namun, mesti agar perbuatan tersebut menjadi sah, harus dia Islam juga. Islam dulu. Contohnya seperti apa? Orang yang berhadas misalkan. Orang yang berhadas ini, sekalipun dia diperintah untuk melaksanakan sholat ketika dia sedang hadas, namun dia tidak mungkin sah ibadah sholatnya kecuali dengan wudhu terlebih dahulu. Begitu juga dalam kasus kita ini katanya. Kita memerintahkan orang kafir ini untuk melaksanakan sholat, zakat, dan seterusnya. Namun dengan syarat, agar sah melaksanakan ibadahnya, dia mesti Islam dulu. Mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini mesti. Karena buktinya bahwasanya mereka juga diperintah untuk melaksanakan furu' syariat ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menceritakan kepada kita bahwasanya orang kafir ini dimasukkan ke dalam neraka karena mereka meninggalkan sholat. Di antaranya, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya kenapa kalian masuk neraka sakor, yang karena mereka nggak sholat, ada karena mereka tidak memberikan makan orang miskin, sampai seterus ayatnya. Nah ini berarti menunjukkan mereka juga akan dihukum karena meninggalkan furu' syariat, di samping mereka dihukum juga dengan meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang kufar ini mukhatabun bi furu'i syara'i. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwasanya orang kufar ini tidak diperintah untuk melaksanakan ibadah praktis. Kenapa katanya? Karena sekalipun dia melaksanakan ibadah, maka nggak sah karena nggak ada Islam. Bagaimana mungkin kita memerintahkan seseorang melakukan ibadah sedangkan syarat ibadah tidak terpenuhi pada diri orang itu? Maka ini tidak mungkin. Maka kita mengatakan bahwasanya al-kuffar ghairu mukhatabin bi furu'i syariah. Jadi orang kufar ini tidak termasuk orang yang diperintah untuk melaksanakan hal yang furu' dalam syariah. Ini di antara pendapat yang dinisbahkan kepada madhab Hanafi. Dan ada pendapat yang ketiga mengatakan yang diperintah adalah
yang diperintah adalah meninggalkan larangan. Adapun ibadah katanya tidak diperintahkan karena syaratnya tidak terpenuhi. Adapun larangan ini mungkin bagi orang yang bukan muslim untuk meninggalkannya. Karena secara naluri mereka menganggap bahwasanya berzina, riba dan seterusnya atau minum-minuman merupakan perkara yang buruk. Jadi kalau perkara buruk mesti ditinggalkan, mungkin kata. Namun apakah misalkan ada asarnya, ada asar dari atau akibat dari perbedaan ulama dalam masalah ini di duniawi, apakah perbedaannya ini sifatnya duniawi atau ukhrawi? Sebagian ulama mengatakan ya ukhrawi katanya. Jadi bukan masalah duniawi. Di ukhrawi dia nanti akan menjadi tambahan azab nanti di yaumil qiyamah. Sebagian ulama mengatakan enggak, duniawi. Misalkan kalau antum memiliki seorang istri, janganlah, mudah-mudahan enggak, istri Yahudiyah misalkan atau Nasraniyah. Apakah air wudhunya, kalau kita katakan dia mukhatabun bi furu' syariah, misalkan kalau kita katakan mereka ini termasuk orang yang mukhatabun bi furu' syariah, apakah bekas airnya itu karena digunakan untuk ibadah menjadi mustakmal atau enggak? Nah ini, jadi kalau misalkan dia junub, apakah air yang dia gunakan itu berubah menjadi mustakmal atau enggak? Nah ini mungkin dibangun kepada di atas kaidah ini. Apakah orang kafir ini diperintah melakukan ibadah-ibadah praktis ini atau enggak? Salat, zakat dan seterusnya, dan thaharah dan seterusnya. Kalau kita katakan iya, maka menjadi mustakmal. Artinya tidak boleh dipakai untuk ibadah lagi karena dia telah mengangkat hadas dari wanita tersebut, maka tidak bisa dipakai kembali. Kemudian masalah selanjutnya, wal amru bi syai'in nahyun 'an dhiddihi wan nahyu 'an syai'in amrun bi dhiddihi. Perintah pada sesuatu maknanya adalah larangan melakukan yang sebaliknya. Maksudnya apa? Jadi kalau antum melaksanakan sebuah perintah, misalkan ada orang memerintahkan kepada antum diam. Nah, perintah diam ini tidak mungkin bisa tercapai kecuali antum melaksanakan perbuatan yang sebaliknya, yaitu antum tidak berbicara. Atau misalkan seorang merintahkan kepada antum, berdirilah, maka antum dilarang untuk duduk karena atau dilarang antum untuk tidur karena semua itu menafikan perintah untuk berdiri. Dan semua ini apakah dipahami atau diperoleh dari lafaz perintah itu atau dari makna yang diperoleh atau dari maknanya? Ya, kata para ulama ini semua diperoleh dari makna. Di mana seseorang, jadi ulama mengeluarkan kaidah ini, wal amru bi syai'in nahyun 'an dhiddihi, bahwasanya merintahkan sesuatu itu menjadi indikator bahwasanya kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang menafikan daripada perintah itu. Jadi kalau kita diperintahkan berdiri, maka kita disuruh untuk meninggalkan segala hal yang menafikan atau yang tidak mau menafikan perintah berdiri itu.
Jadi kalau antum misalkan disuruh berdiri, antum tidur, maka ini dilarang. Maka duduk pun dilarang. Jadi segala aktivitas yang menafikan maksud dari mewujudkan atau mencegah dari mewujudkan perintah itu semuanya dilarang. Nah, inilah yang dinamakan misalkan al-amru bisyai'i nahyun an riddi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau kita diperintah sesuatu, kadang perbuatan-perbuatan yang menafikannya itu jauh lebih banyak. Seperti tadi misalkan kita perintah berdiri, ini perbuatan yang mesti dia tinggalannya itu bukan satu saja, yaitu misalkan duduk, enggak, tidur, jongkok, dan seterusnya. Maka kaidah yang tepat katanya, mestinya nahyun an abdadihi. Jadi dijamak kalimat di sini. An abdadihi, bukan an diddihi. Tapi kita katakan sebenarnya tidak masalah. Karena mufrad, ketika dia, ini kan mufrad. Mufrad ini ketika dia diidhafahkan ke ma'rifah, maka maknanya adalah umum. Ya, kalau dia umum berarti bisa mencakup dari lebih daripada satu, lebih daripada dua hal, tiga, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya kita tidak ingin berpolemik, maka kita ikuti saja kritik tersebut dengan mengatakan nahyun an abdadihi, abdadihi. Kemudian yang kedua, wan nahyu 'ani syai'i amrun bi dhiddihi. Ketika misalkan ada lafaz nahi dari syariat melarang kita untuk melakukan sesuatu. Misalkan kita dilarang untuk berdiri. Amrun bi dhiddihi katanya. Berarti kita disuruh untuk melakukan perbuatan yang berbeda dari perintah itu, dari larangan tersebut. Misalkan kita dilarang naha syar'u anil wukuf. Misalkan syariat melarang kita berdiri. Nah, ketika syariat melarang kita berdiri, berarti kita disuruh untuk melakukan hal lain. Apakah kita disuruh untuk melakukan hal lain ini keseluruhan atau cukup satu hal saja yang kita lakukan? Kata para ulama, ya, cukup satu hal saja. Amrun bidhiddihi, yaitu kita melakukan perbuatan yang bertolak belakang dari larangan itu. Misalkan kalau kita dilarang untuk berdiri, maka dengan melakukan satu saja dari larangan, dari hal yang bertolak belakang dengan makna perintah itu, kita sudah bebas. Misalkan antum dengan jongkok, jongkok ini kalau antum sudah laksanakan, berarti sudah melaksanakan perintah. Atau misalkan antum tidur, ini juga antum telah melaksanakan sebuah perintah. Karena larangan jatuh pada larangan berdiri. Dan larangan berdiri ini perintah, perbuatan-perbuatan yang berbeda dengan berdiri ini banyak. Bisa duduk, bisa jongkok, bisa tidur, bisa seterusnya, terlentang atau dalam berbaring, terlentang, dan seterusnya. Nah, mungkin bagi antum melaksanakan salah satu di antara hal ini. Nah, ini maksud daripada wan nahyu 'ani syai'i amrun bi dhiddihi. Kesimpulannya dari kaidah kedua kaidah ini, wal amru bi syai'in nahyun an dhiddihi wan nahyu 'ani syai'i amrun bi dhiddihi, kesimpulannya adalah bahwasanya tujuan daripada sebuah perintah itu adalah mewujudkan apa yang diperintahkan. Dan
perintah tujuan daripada larangan itu adalah meninggalkan. Jadi tidak mungkin hal ini akan tercapai. Misalkan mewujudkan apa yang diperintah atau meninggalkan hal yang dilarang, tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan meninggalkan. Misalkan kalau dalam hal perintah, maka tidak mungkin tercapai perintah ini kecuali dengan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah tersebut. Begitu juga tidak mungkin kita bisa meninggalkan sesuatu kecuali dengan melaksanakan perbuatan lainnya. Monggo dilanjutkan kembali. An-nahyu. Wan-nahyu istid'a'u at-tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub wa yadullu ala fasadil manhiyu anhu. Wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al-ibahah aw at-tahdid aw at-taswiyah aw at-takwin. Baik. Sekarang kita masuk babun nahi. An-nahyu didefinisikan oleh muallif rahimahullah bahwasanya dia adalah istid'a ay talabu tarkibil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Jadi definisi yang dikemukakan beliau ini adalah definisi lawan daripada al-amr. Kalau amr itu adalah talabul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Kalau nahyu berarti lawannya talabut tarki. Ada sisi kesamaan antara definisi nahi dengan amr, yaitu dari sisi bahwasanya kedua-duanya merupakan permintaan. Namun substansinya yang berbeda. Substansinya nahi itu adalah kita diminta untuk meninggalkan. Sedangkan amr kita disuruh untuk melaksanakannya. Itu bedanya. Nah, definisi yang disebutkan oleh muallif di sini bahwasanya nahi itu, larangan itu adalah talabut tarki bil qawli, yaitu meminta, perintah untuk meninggalkan sesuatu dalam bentuk ucapan kepada orang yang di bawahnya. Mimman huwa dunah. Jadi dia mensyaratkan ulu. Orang yang merintah ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada yang diperintah. Mimman huwa dunahu. Ala sabilil wujub. Dalam bentuk kewajiban. Kita katakan bahwasanya ala sabilil wujub berarti keluar di sini yang enggak wajib seperti makruh. Diperintah yang enggak wajib ditinggalkan, nah itu bisa masuk pada makruh. Jadi muallif rahimahullah di sini menggabungkan dua sifat yang harus dimiliki oleh orang yang memerintah di sini. Pertama, sifatul ulu. Yang kedua, isti'la katanya. Kalau ulu ini mungkin sifat kembali kepada orang itu sendiri. Sedangkan isti'la ini kembali kepada sighat yang digunakan. Jadi kadang misalkan orang yang tidak memiliki sifat ulu itu sendiri, mungkin dengan ucapannya dia misalkan memerintahkan. Misalkan dia bersuara keras misalkan dengan mengatakan if'al kada. Jadi dia seolah-olah ada isti'la di sana dengan lafaznya, bukan karena dia adalah memiliki sifat ulu, ketinggian. Jadi dalam definisi Imam Haramain ini, beliau menggunakan
dua hal, yaitu sifat ulu dengan sifat isti'la. Begitu juga dalam amr beliau. Namun sebagian ulama mencukupkan, ada yang mencukupkan sifat ulu saja, ada yang mencukupkan sifat isti'la atau tidak kedua-duanya. Seperti definisinya Ibnu Subki, beliau tidak mensyaratkan ada ulu maupun tidak mensyaratkan adanya isti'la. Kemudian beliau mengatakan wataridu ya. Apa tadi? Wataridu sighatul amri wal muradu bihi wal ibahah. Oh, baik. Namun ada masalah yang cukup penting yang mesti antum pahami, yaitu masalah halin nahyu yaqtadi at-tahrim. Ini mungkin nggak disinggung, mungkin bisa langsung dipahami dari makna amr ini, makna nahi ini. Jadi an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Jadi pada hukum asalnya nahi ini, larangan ini menunjukkan akan keharaman objek yang dilarang. Sighatnya, mu'allif ini tidak menyebutkan sighatnya. Seharusnya mu'allif menyebutkan sighatu an-nahi, seperti la taf'al. Atau dengan lafaz at-tahrim, menggunakan kata harrama misalkan. Atau dengan sighat nahi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, misalkan an bai'il malaqi, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan lafaz harrama, at-tahrim, lafaz tahrim, misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Nah, atau dengan la taf'al wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Atau misalkan dengan kalimat ijtanibu, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu qawla az-zur, misalkan, dan seterusnya. Ini semuanya merupakan sighat yang menunjukkan akan larangan. Dan banyak lagi mungkin contoh yang lain. Dan juga dan juga nahi ini yaqtadi fasad al-manhi anhu. Kata para ulama, ini kaidah yang sangat penting. Ini biasanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya an-nahi ini yaqtadi, mengharuskan fasadil manhi anhu. Al-manhi jadi objek yang dilarang. Fasad objek yang dilarang. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naha an bai'il gharar, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya beliau melarang jual beli gharar. Gharar ini alladzi la yu'lam aqibatu, yang enggak tahu akibatnya seperti apa. Misalkan kalau terjadi sah atau enggak? Kata para ulama enggak sah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naha an bai'il gharar. Dan kaidah usuliyah mengatakan an-nahya innan nahya yaqtadi fasadal manhi anhu. Bahwasanya nahi ini mengharuskan fasadnya atau rusaknya objek yang dilarang. Misalkan kalau kita dilarang jual beli, objeknya ini kan jual beli gharar, maka otomatis ketika terjadi maka dilarang.
Dan perlu antum ketahui bahwasanya nahi ini ada yang kembali kepada zatnya. Nah, ini semua sepakat bahwasanya dia tidak nahyu yaqtadil fasad. Ketika nahi ini kembali kepada zat al-manhi anhu, maka hukumnya semuanya sepakat bahwasanya nahi yaqtadi mengharuskan fasad al-manhi anhu. Tapi bagaimana kalau seandainya nahinya ini kembali kepada nahi khariji? Jadi bukan kepada zatnya, tapi khariji. Eksternal, bukan internalnya. Contohnya misalkan Allah Subhanahu jual beli, la yabi'. Nabi SAW mengatakan la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Atau la yaktub ahadukum ala khitbati akhi. Larangan untuk mengkhitbah. Kalau misalkan ada seorang wanita sedang dikhitbah, sedang berjalan proses, kemudian tiba-tiba ada seorang nyelonong ingin masuk untuk ikut mengkhitbah ketika itu, padahal dia dalam masih proses mengkhitbah, boleh atau tidak? Kata Nabi SAW, nggak boleh. La yabi', haram artinya. Nah, kalau seandainya dia masuk sampai kemudian masuk mengkhitbah, boleh nggak? Apakah ini mencegah keabsahan transaksinya, misalkan sampai menikah, nggak jadi akhirnya nikahnya, nggak sah atau gimana? Atau misalkan dalam jual beli juga, seandainya lagi tawar-menawar, belum ada kesepakatan, tiba-tiba ada orang nyelonong mengatakan, ini punya saya lebih murah loh. Nah, apakah ketika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli ini, lalu kemudian akadnya itu tidak sah? Nah, ini kata para ulama, ini bukan kembali kepada larangan itu bukan kepada zatnya, tepat kepada hal yang sifatnya eksternal, yaitu kepada satu tujuan, yaitu hal ini menimbulkan permusuhan antara saudara, dan ini menimbulkan mafsadah yang sangat luar biasa. Namun, kalau demikian berarti tidak mengharuskan dia yaqtadhi fasadal manhi anhu. Kalau seandainya nahinya ini kembali kepada faktor eksternal, maka tidak mengharuskan sebuah akad yang seperti akad tersebut tidak menjadi dibatalkan. Karenanya jumhur ulama, atau bukan jumhur sih, Syafi'iyah lah, dalam kasus jual beli ketika hari Jumat di azan kedua. Nah, di azan kedua ini kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Perintah untuk menjawab azan, yaitu datang ke masjid sholat Jumat. Dan tidak mungkin antum bisa mewujudkan sholat Jumat ini kecuali dengan meninggalkan segala apapun yang menyibukkan antum. Nah, bagaimana kalau seandainya yang di antara yang menyibukkan adalah jual beli? Ketika azan kedua yang masuk waktu Jumat, misalkan, antum masih jual beli ketika itu. Apakah jual beli antum ini jual beli yang dibolehkan? Dalam arti jual beli yang sah, sekalipun perbuatannya adalah dilarang karena menyelisihi perintah. Jadi kalau terjadi jual beli, apakah jual belinya ini sah atau tidak? Kata para ulama mengatakan jual belinya enggak sah, berdasarkan kaidah an-nahyu yaqtadi al-fasad, karena nahyu itu mengharuskan
fasad al-manhi, objek yang dilarang. Artinya batal. Sekalipun terjadi akad transaksi, maka dianggap oleh syariat menurut kaidah ini adalah batal. Gak sah. Berarti kalau nggak sah, maka tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang menjadi transaksi ketika itu. Jadi kalau terjadi akad nikah, maka nggak sah akad nikah. Kalau misalnya ada jual beli, maka nggak sah akad jual beli. Dan seterusnya. Kata para ulama, enggak. Ini sebabnya adalah sebab faktor eksternal atau khariji lah. Jadi kalau demikian konsekuensinya, maka sebenarnya jual belinya tidak masalah sepanjang dia tidak pada asalnya. Tapi karena jual belinya ini menjadi hambatan untuk dia menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, karenanya diharamkan. Tapi kalau sudah terjadi, tetap saja dihalal, jadi sah. Jadi boleh memanfaatkan benda atau objek yang menjadi transaksi. Jadi kalau seandainya terjadi akad nikah, ketika itu sah istrinya. Nah itu. Lalu beliau menyinggung di sini bahwasanya sighatul amri ini maknanya berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Kadang sighatul amri ini maksudnya adalah ibahah. Contoh, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Kulu washrabu. Nah, perintah makan dan minum ini pada hukum asalnya adalah boleh saja. Namun dia menjadi wajib kalau kondisi tertentu. Tapi pada hukum asalnya dia, karena tidak mungkin antum kalau nggak makan dan minum bisa tegak, bisa melaksanakan ibadah. Dan kalau antum nggak makan dan minum bisa mati kan gitu. Tapi maksudnya adalah kulu washrabu, makan dan minumlah. Dalam artian hukumnya adalah mubah. Tapi ketika dia dibutuhkan, dalam arti tanpa makan dan minum ini menyebabkan antum bisa mati karenanya, maka wajib. Awit tahdid bisa juga berupa ancaman. Misalkan ketika kita syariat mengatakan i'malu ma syi'tum. Lakukan aja apa yang kamu inginkan, kata syariat. Kata syariat. Apa kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasna ma syi'ta. Apa itu hadisnya awalnya? Astagfirullah. Ada yang mengingatkan dalam tastahi. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fasna ma syi'ta bukan berarti perintah untuk melakukan segala apapun, enggak. Itu adalah bentuk ancaman. Jadi seperti kita kalau melihat anak kita nih naik pohon misalkan, kita kasih tahu nak turun bahaya. Lalu dia terus saja naik. Pas kadang kita saking jengkelnya kita katakan ya udah naik aja terus, terserah, naik aja. Nah, ini bukan berarti orang tuanya menyuruh anaknya terus naik, enggak. Tapi itu ancaman. Awas lo katanya. Nanti jatuh itu akibatnya lo tanggung. Begitu juga dalam Quran ini adalah uslub Arabi. I'malu ma syi'tum bukan berarti menyuruh dia ya udah naik, ya lakukan aja semau kamu, kata Quran. Enggak. Tapi maksudnya ini ancaman bahaya loh. Kalau ente mau melakukan semau ente katanya. Itu ada, kalau ente mau melakukan semau ente, nah bahaya. Tunggu aja nanti akibatnya di akhirat. Au taswiyah katanya. Kadang menunjukkan persamaan. Contohnya adalah fasbiru aw la tasbiru. Sawa'un 'alaikum.
Jadi kalau orang ini bukan maksudnya adalah bersabarlah atau tidak kalian bersabar, ini sama saja. Ini bukan maksudnya adalah kita suruh bersabar, enggak. Tapi orang ketika disiksa dalam neraka itu, ya udah mau sabar enggak sabar sama saja. Awit takwin maksudnya adalah takwin pembentukan. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah. Nah ini perintah, bukan perintah, tapi maksudnya adalah kunu, takwin, pembentukan maknanya. Dan sebenarnya makna amar ini juga cukup banyak disebutkan oleh Ibnu Subki, itu ada berapa? 28 atau 27 saya lupa. Dalam Jamhul Jawam ya. Maknanya bisa irsyad, bisa maknanya apa namanya juga masyurah, ihtiqar, dan seterusnya. Atau ta'ajub kadang. Jadi makna amr ini kalau kita lihat maknanya banyak sekali, tergantung konteksnya. Jadi, nah di sini seorang mujtahid harus bisa benar-benar memilah-milih. Jadi sebuah sigot sekalipun dia misalkan bentuknya amr, namun bukan berarti kita disuruh untuk melakukan hal tersebut. Kadang maknanya adalah ibahah, kadang maknanya adalah tahdid, kadang maknanya taswiyah, kadang juga maknanya takwin, kadang juga maknanya ta'ajub, kadang juga maknanya ihtiqar. Misalkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzuq innaka antal azizul karim." Wa basyiri misalkan apa namanya wa basyiri wa basyirhum bi'adzabin alim. Ini kan ihtiqar. Wa basyirhum bi'adzabin alim. Padahal kata bisyarah umumnya digunakan untuk hal yang menyenangkan. Tapi ini digunakan dalam hal yang tidak menyenangkan. Bahkan untuk hal sifatnya azam. Atau misalnya untuk ta'ajub. Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu. Ini maksudnya ta'ajub. Atau tafwid katanya, menyerahkan kepada faqdi an ma anta qadin. Nah, ini tafwid. Ya udah terserah itu dah katanya. Di mana maksudnya? Ini cerita tentang Musa dan apa namanya? Fanzur madza tara atau i'tibar unzuru ila samari idza asmar dan seterusnya. Ini semuanya di antara makna amr. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang makna amr. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo. Gak ada pertanyaan, kita tutup kajiannya kalau gitu. Ada Zat? Zat? Assalamualaikum. Zat, tanya Zat. Tadi kan yang termasuk kitabus syara' kan yang enggak termasuk itu as-sobi. Nah, misalnya anak-anak. Tadi dijelaskan anak-anak apabila mereka dia berzina, maka tidak dihukum, tidak dikisah, tidak dirajam, ya. Iya. Nah, bagaimana misalnya terjadi begini, dengan sebab dia berzina itu, kemudian dia mengeluarkan mani saat berzina itu, setelah berzina, maka dia termasuk, dan kemudian dia teruskan lagi setelah itu, dalam waktu itu juga, apakah dia termasuk mukallaf setelah itu? Dan satu lagi Zat, benarkah ini istilah mukallaf itu asalnya dari ahlul kalam? Pernah dengar kayak gitu Zat? Kita aja Zat. Oke. Mungkin hal yang paling penting masalah taklif ini.
Mungkin ini ada masalah berkaitan penamaan hukum taklifi ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa boleh kita mensifati hukum Allah itu sebagai hukum taklifi? Taklif itu kan masyaqqah, ilzam ma fihi masyaqqah. Sedangkan masyaqqah dalam syariat itu tidak layak dikatakan sebagai masyaqqah karena syariat itu sifatnya rahmah. Dengan itu mereka ingin mengatakan bahwasannya jadi hukum syar'i itu misalkan dibagi taklifi wadai itu tidaklah tepat karena itu dibangun di atas teoritis lah seperti nazariyat taklif itu sendiri. Kita katakan bahwasanya taklif dari syariat Islam itu masyaqqahnya ada yang mu'tadah dan ghairu mu'tadah. Jadi yang diperintahkan kepada kita adalah yang mu'tadah, artinya yang mampu ditahan atau dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Nah, dari sisi ini, maka sah penamaan taklif itu, hukum taklifi, tidak ada masalah. Dan juga kalau kita lihat dari sisi bahasa, taklif itu kan asal katanya dari kalafa. Kalafa itu juga bisa artinya ahabba. Artinya, hukum syar'i ini adalah hukum yang mahbub indan nas. Jadi begitu juga hal ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada seorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi hukum taklifi yang kami maksud di sini adalah hukum taklifi yang sesuai dengan kemampuan manusia. Dan itu jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga hukum taklifi dari sisi bahasa tadi asalnya adalah makna kalaf. Itu adalah mahabbah, kecintaan. Kalau kulaf itu artinya masyaqqah. Nah, kalaupun dia dikatakan sebagai taklif itu masyaqqah, tapi masyaqqah yang mu'tadah, artinya yang mampu untuk dilaksanakan. Kalaupun dia misalkan ambil kata kalaf, berarti syariat ini adalah hukum taklif adalah hukum yang dicintai. Dari dua hal tersebut maka tidak masalah orang mengatakan hukum taklifi. Sekalipun mungkin, maaf, sebagian ikhwah mungkin yang misalkan mengunggulkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini, monggo, itu tidak masalah, sehingga mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh menamakan sebagai hukum taklifi. Bahkan lebih dari itu, sebagian mereka mengatakan tidak ada yang namanya usul dan furu', semuanya adalah sama. Karena mereka berpegang pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu adalah ra'i Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi diselisihi oleh mayoritas ulama. Secara praktis orang melaksanakan secara praktis atau secara realita kita bisa bedakan mana yang sifatnya tidak bisa ditolerir dan mana yang bisa ditolerir. Nah, masalah-masalah yang tidak bisa ditolerir inilah dianggap sebagai masalah usul. Sedangkan masalah-masalah yang mungkin ditolerir ini masalah-masalah furu' atau dibedakan. Usul itu dari sisi misalkan berkaitan tentang keimanan. Sedangkan furu' ini berkaitan tentang masalah praktis. Adapun itu tidak mengharuskan ketika dia misal masalah furu' bukan berarti ketika orang melanggarnya
bisa dikafirkan? Bisa. Contohnya orang mengingkari sholat, sekalipun dia furu dalam arti dia sebagai amalan praktis, bukan sebagai amalan i'tiqad, dia bisa dihukumi kafir dan seterusnya. Jadi itu juga tidak masalah dalam pembagian ulama, misalkan membagi menjadi usul dan furu'. Sekalipun menurut Dr. Ashistri dalam kitabnya Al-Usul wal Furu' itu, beliau menjelaskan secara detail bahwasanya Syekhul Islam berubah-ubah pendapatnya. Kadang iya, kadang enggak, kadang beberapa lah beliau rinci dalam kitabnya itu masalah usul dan furu' itu. Kemudian yang kedua, misalkan tadi sobi yang melakukan zina, maka dia ini kan bicaraannya adalah masalah sobi. Masalah sobi. Apakah mungkin sobi itu menjadi balik tatkala dia mungkin di usianya itulah, tiba-tiba mungkin setelah melaksanakan lalu berubah menjadi balik. Kalau setelah melaksanakan berubah menjadi balik, ya beda hukumnya. Tapi pas melaksanakan kemudian berubah menjadi balik, ya tentunya pas melaksanakan ternyata usianya masuk balik dengan salah satu di antara sifat balik itu sendiri, dengan usia 15 tahun atau keluar mani katanya, atau misalkan tumbuh tumbuh tapi itu nggak mundhabit. Kalau dengan tumbuh seperti bulu itu kurang mundhabit. Sebagian ulama ya mengatakan pada umumnya laki-laki menjadi balik itu di usia 15 tahun. Sekalipun mungkin terjadi sebelum itu. Contohnya adalah Amr, seorang sahabi Amr kalau nggak salah namanya, yang menikah di usia 11 tahun dan punya anak. Mungkin itu. Dan punya anak, makanya dia usia, katanya antara dia dan usia orang yang beda usia dengan anaknya ada yang 11 tahun. Abdullah bin Amr kalau nggak salah. Jadi usia dia dan bapaknya itu cuma 11 tahun. Nah itu mungkin saja. Seperti yang antum sampaikan, kalau seandainya dia di usia misalkan sebelum 15 tahun. Dan itu mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan zaman dan tempat masing-masing. Seperti misalkan di zaman Nabi SAW telah menggauli Aisyah di usia 9 tahun. Sedangkan kalau kita lihat di zaman sekarang ini, 9 tahun ya Allah, masih bayi gitu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Kalau belum, ditanya lagi. Afwan Zat, maksud Anda tadi yang pas ketika itu kan ketika dia melakukan hubungan, kemudian dia keluar mani, itu apabila dia menjadi balik, apakah masuk dia tuh dalam mukallaf dan dia tuh dalam syariat dapat hukuman juga? Itu maksudnya Zat. Kalau dia balik, misalkan dia termasuk balik, ini kan usia seperti itu, misalkan usia berapa? Ini masih jadi pertanyaan. Kadang usia yang belum balik dimasukkan ya wallahu a'lam seperti apa. Tapi kalau seandainya dia balik, kan tadi saya katakan bahwasanya kalau seandainya ketika terjadi itu kemudian keluar mani dan sebagainya, artinya itu tanda dia sudah masuk waktu balik. Ketika dia balik, maka dia mukallaf. Kalau dia mukallaf, bisa saja
dijatuhkan kepadanya hukum jild kalau dia masih bikra. Tapi itu mungkin dilihatlah konteksnya, mungkin ada faktor-faktor lain dia yang mesti dipenuhi sebelum kemudian mentanzil hukum tersebut. Karena mungkin kita sepakat bahwasanya orang yang berzina itu adalah kalau dia masih bikar dalam artian masih perawan, maka hukumnya adalah jild. Kalau dia seandainya telah pernah menikah, maka hukumnya adalah rojam. Nah, untuk eksekusi lapangan dia memerlukan manatul hukum. Manat. Jadi lihat kondisinya sesuai dengan syarat ketentuan atau tidak. Nah, kalau iya ditentukan bisa dijatuhkan hukuman kepadanya. Tapi yang jadi pembicaraan kita adalah sobi, yaitu orang yang belum baligh. Kalau seandainya dia sudah baligh, ya ini beda lagi hukumnya, dia mukallaf. Atau usia yang memungkinkan dia untuk balik ketika itu. Masa anak kecil misalkan 10 tahun yang barangkali mungkin hampir nggak terbayang pada kita gitu. Mungkin kalau misalkan untuk masalah ikhtiyaradiyah bisa saja. Wallahu a'lam. Kitab yang membahas pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Gimana Ustaz Kamto? Kan tadi dijelaskan bahwa Ibnu Taimiyah itu enggak membedakan terkait masalah usul dan furu, karena hal ini enggak ada di zaman sahabat tabi dan sebagainya gitu. Terus tadi ada nyebut Syekh Syahadat istri itu ada, beliau sebutkan dalam kitab Majmu' Fatawanya. Jadi Syekhul Islam dalam hal ini dalam Majmu' Fatawanya. Nah, di sana beliau menyebutkan bahwasanya makanya sebagian ikhwah itu ia enggak membaca keseluruhan tentang statement Syekhul Islam masalah usul dan furu' ini keseluruhan. Itu langsung mengatakan bahwasanya pembagian agama menjadi usul dan furu' adalah pembagian yang bid'ah. Soalnya maaf nih, bukan mengecilkan, tapi ya itu langsung ditelan begitu saja tanpa pelaksanaan di lapangan seperti apa sebenarnya hakikatnya. Jadi itu seolah wahyu dari langit yang untuk menghakimi pendapat ulama seluruhan. Nah, itu muskilah itu. Jadi kadang sebagian ikhwah ini maaf, kadang misalkan ketika kita mendapati pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekh Ibnu Qayyim atau Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin atau Syekh Albani, pendapat mereka atau pemahaman mereka pada sebuah dalil kita kadang digunakan sebagai menghukumi pendapat-pendapat yang lain. Dan itulah yang sebenarnya dianggap itulah yang benar. Bagaimana dikatakan benar itu masih dari polemik di kalangan ulama mutaqaddimin sebelum mereka jauh. Dan semua itu masih ada nazarnya, masih ada kesempatan untuk meninjau kembali. Nah, itu pendapat pribadi seperti itu tidak bisa digunakan sebagai hakim untuk menghakimi pendapat yang lainnya. Namun itu diambil sebagai salah satu kekayaan
kekayaan literasi ya, atau kekayaan pendapat yang itu diberikan kepada antum. Antum silahkan pilih pendapat ini, pendapat itu. Tapi dengan Fenomenanya gitu. Fenomenanya sekarang kayak gitu. Fenomenanya gitu, tapi harusnya dengan istihad dia membuktikan bahwasanya pendapat Syekhul Islam dalam hal ini kuat. Buktikan. Nah, itu yang penting. Tapi sekarang enggak. Ketika terjadi khilaf, maaf, lalu dia mencomot perkataan Syekhul Islam mengatakan, sudah hasam khilaf katanya, sudah diputus seluruh khilaf. Tidak ada. Ini muskilah dalam manhajiyah. Menurut saya, ini muskilah. Bahkan dalam penulisan ilmiah pun ini muskilah sekali. Dan itu yang terjadi memang maaf. Makanya aneh, sebagian orang itu terlalu percaya diri berlebih ketika menyampaikan hadis gitu juga misalkan. Anggap misalkan nih contoh misal. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam masalah doa dubura kulli shalah. Dubura kulli shalah misalkan berdoa itu dubura kulli shalah di antara tempat kita diperintahkan. Ketika misalkan kita mengikuti pendapat sebagian ulama mu'asirin atau Ibnu Qayyim atau yang kemudian diikuti oleh ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian diambil, ditaklidi oleh sebagian para asatidzah mengatakan, enggak ada hadis yang sahih mengatakan bahwasanya kita disuruh berdoa setelah sholat. Ya Allah, Mas, ini dalil hadis ini mengandung dua makna. Pertama makna dalam arti makna hakikat itu, lafaz itu sendiri. Dan kita dapati penggunaan dubur kulli shalah ini. Kita dapati hadis-hadis Nabi yang lain menunjukkan makna di luar hakikat sholat itu, bukan di dalam sholat itu. Dan itu dicakup oleh makna lafaz dubur kulli shalah. Adapun klaim Anda bahwasanya maknanya adalah sebelum salam, artinya masih dalam salam itu sendiri. Ini adalah bentuk istihad, tidak dalam bentuk nas ayat hadis tersebut. Sedangkan kalau melihat dari sisi lafaz, maka makna lafaz dubur itu adalah datang setelah. Maknanya maknanya adalah ba'da atau akibat syai' atau ba'da syai'. Dubur shalah berarti setelah salam. Berarti maknanya adalah melaksanakan doa setelah ibadah sholat itu sendiri. Lalu dengan terlalu percaya diri, maksudnya terlalu berlebihan menganggap bahwasanya selain daripada makna dilalat, nah dilalat yang dia sampaikan ini makna dilalat dhanni, masih mungkin untuk dicakup dalam makna lafaz itu. Lalu bagaimana mengklaim bahwasanya tidak ada dalil sahih yang menunjukkan doa setelah sholat? Sedangkan mereka berdalil dengan hadis yang sama. Maksud mereka adalah hadis sebelum salam katanya. Sedangkan kami memahami setelah salam, dan ini dikuatkan oleh isti'mal penggunaan makna dubur setelah sholat. Coba lihat. Bahwasanya Nabi SAW katanya dubur kulli salam baca Allahumma antas salam wa minkas salam la ilaha illallah wa la syarikalah. Makna dubur setelah di sini mana? Ini juga bisa menjadi korina atau indikator makna dari dubur kulli shalah ini, doa setelah melaksanakan sholat. Itu salah satunya. Tapi bisa juga maknanya adalah setelah pelaksanaan sholat sebelum salam. Bisa juga itu maknanya mengandung itu. Lalu klaim tidak ada klaim bahwasanya tidak ada dalil sahih yang menunjukkan, itu adalah klaim yang kurang piknik di dalam tenggelam di Lailatul Alfaz. Adapun misalkan mengatakan bahwasanya makna yang kami kemukakan ini lebih kuat dengan korinah ini dalil ini, monggo, itu tidak masalah. Adapun dengan misalkan mengklaim menafikan tidak ada dalil yang menunjukkan soal, nah ini masalah dalil dia gunakan sendiri, itu adalah dalil yang digunakan oleh ulama dan itu dicakup oleh lafaz itu sendiri. Kalau ingin mengeluarkan maksudnya maka harus dengan dalil.
Allah a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Afwan Ustadz, mengenai al-amr, di sini kan dijelaskan ala sabilil wujub, berarti perintah tentang suatu kewajiban ya. Bagaimanakah apa konsekuensi orang yang meninggalkan suatu kewajiban itu dihukumi rata bahwa masuk ke dalam ranah kufur? Seperti contoh misalkan bagi perempuan yang mukallaf, kemudian dia punya kewajiban menutupi aurat, ketika dia tidak bisa menutupi aurat itu apakah masuk ke dalam ranah kufur karena tidak melaksanakan suatu kewajiban dan kewajiban-kewajiban yang lain. Afwan, syukron. Sepertinya tidak demikian. Jadi ketika seseorang misalkan melanggar kewajiban tersebut, kan ulama ada yang mendefinisikan wajib itu sebagai ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu. Orang yang jadi pelakunya mendapatkan pahala dan meninggalkannya mendapat dosa. Ini kan beragam tingkatan orang tidak mau melaksanakan kewajiban ini, ya mereka mendapatkan dosa besar, tidak sampai kepada kufur, tapi bisa menjadi kufur ketika dia meninggalkan perintah tersebut dengan tambahan sifat, yaitu sifatul juhud. Artinya ada pengingkaran. Dan ini pun misalkan sebuah perintah ini ada yang sifatnya masyhur, artinya maklum lah pada semuanya. Ada yang sifatnya mungkin nggak sampai dalil kepadanya, lalu kita sampaikan lalu dia menolak, bukan karena dia tidak mau menerima perintah itu. Nah ini mungkin beda hukumnya. Nah ini perlu disinggung. Jadi kayaknya saya belum mengatakan tentang orang yang meninggalkan kewajiban itu bisa jatuh kufur. Saya nggak mengatakan itu. Berarti termasuk meninggalkan kewajiban sholat itu Ustadz? Atau sholatnya itu jarang-jarang, tapi secara juhud dia tidak mengingkari kewajiban itu. Apa kena juga mantor kasul faqad kafar, itu berarti masuk ke dalam kabair Ustadz ya? Iya, kasus ini kan terjadi khilaf kalangan ulama itu sendiri. Terjadi khilaf apakah misalkan man taraka shalah faqad kafar, misalkan. Ini tidak menyebutkan secara spesifik apakah yang meninggalkan ini juhud artinya atau tidak. Makanya dengan zahir ini sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwasanya meninggalkan sholat, baik dia katanya sedikit maupun banyak, apalagi jarang-jarang. Nah, sebagian orang itu, sebagian ulama seperti itu. Jadi meninggalkan satu sholat saja dia dihukumi kafir. Bahkan ada yang enggak. Dan maksudnya adalah man tarakas sholat. Dan maksudnya karena alif lam di sini berarti mencakup keseluruhan sholat. Kalau dia tinggalkan maka baru dia kafir. Ada yang mengatakan man tarakas sholat maksudnya jins sholat. Jadi satu sholat saja seorang bisa dihukum kafir. Namun jumhur ulama, nah ini Allah alam, ini mungkin ini yang saya sendiri cenderung dalam man tarakas sholat. Misalkan kalau dia meninggalkan sholat dengan tahawunan, bukan juhudan, artinya ghalabat alaina syiqwatuna. Jadi wa kunna qauman dhalin. Nah, kalau seandainya yang karena syahwatnya atau hawa nafsunya sehingga dia menyebabkan banyak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, melakukan apa yang Allah larang, bukan karena dia mengingkari itu adalah perintah Allah, tapi karena hawa nafsunya ini yang mengalahkan kemauan dirinya, maka saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama bahwasanya mereka tidak kafir
Dan Berarti ini disebutkan oleh maaf sebelum dan ini kalau salah disebutkan atau disinggung oleh As-Sabuni dalam apa namanya akidah Ahlul Hadis kalau saya nggak salah. Beliau menyinggung masalah ini. Jadi masalah solat ini. Apakah orang meninggalkan solat tidak termasuk di antara yang membuat orang keluar dari Islam atau tidak? Ini As-Sabuni dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya As-Sabuni ini ulama akidah Ahlul Hadis, ulama zaman dahulu, mutaqaddimin. Tapi untuk di Saudi sendiri ketika saya mendengarkan syarahnya ini sepertinya ulama Saudi pada umumnya tidak setuju dengan apa yang disebutkan oleh As-Sabuni dalam akidah Ahlul Hadis. Tapi saya lebih setuju dengan beliau. Dan lebih setuju dengan pendapat jumhur. Ini bisa jadi apa namanya dua mata pisau, Ustadz, ketika kita menyampaikan bagi orang-orang yang nggak senang sholat gitu kan, mungkin sholatnya dalam sehari kadang 2 kadang 1, ini bisa jadi apa namanya senjata buat mereka gitu loh. Yang penting saya nggak meninggalkan sholat secara meremehkan gitu. Nah, bagi yang lain mungkin mantar ke sholat atau kafar, ini menyikapinya gimana, Ustadz? Kita mendakwahinya gimana, Ustadz? Tapi meski demikian, ulama tadi misalkan yang tidak mengkafirkan itu, mereka sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan ini bukan sih sepakat, maaf, perbedaan. Ada perbedaan karena sebagian ada yang mengatakan kalau dia diminta taubat selama 3 hari atau 3 kali, ada yang mengatakan enggak 3 kali. Kalau dia disuruh enggak sholat, maka menurut mazhab Syafi'i yuqtalu haddan. Jadi dia dibunuh sebagai bentuk hukuman. Tapi kalau dalam mazhab Hanabilah yuqtalu kufron katanya. Kalau menurut Hanabilah dibunuh, tapi bunuhnya itu dalam sebagai bentuk kekafiran. Dia dibunuh karena kafir. Tapi kalau yang Syafi'i enggak, dia dibunuh bukan karena sebab hukum. Nah, kalau seandainya demikian, maka mereka nggak akan mengatakan saya akan bermudah-mudahan. Ulama yang mengatakan, bahkan dalam mazhab Hanafi, wajib dipenjara, ditakzir itu. Nah, orang yang nggak mau sholat ini, udah dinasehati, dicari oleh waliul amr misalkan, ada hisbahnya, dia nggak mau sholat, itu katanya laporan, ada si fulan nggak mau sholat. 3 kali, 3 hari, atau 3 kali misalkan 3 hari atau 3 kali ditawarkan, diajak untuk bertobat, sholat, tidak mau, ya udah, siap-siap untuk dihabisi. Kira-kira kalau itu diterapkan, ada nggak yang mau meninggalkan sholat kira-kira secara zahir? Takut kayaknya, Ustaz. Nah, itu fikihnya kayak gitu. Berarti gini, Ustaz, misalkan ada contoh kasus gitu ya, ada seorang mukallaf yang mungkin dia udah balik di usia 9 tahun. Nah, terus karena dia nggak mengetahui kewajiban sholat gitu kan, mungkin dapat hidayah dalam usia 20 tahun atau 30 tahun, dia meninggalkan sholat selama 5 tahun atau 10 tahun. Itu ada perbandingan fikih nggak, Ustadz, dalam kafarohnya itu? Apakah dia harus mengkodok ataukah cukup bertaubat gitu, atau gimana, Ustadz? Iya, benar. Ini masalah sebenarnya sering kita bahas. Dan dalam masalah perbedaan ulama dalam hal ini, artinya sholat yang dia tinggalkan selama ini, apakah wajib diqadha atau tidak? Kalau dia lupa, maka seluruh ulama sepakat. Lupa, tertidur, dan sebagainya, semua ulama sepakat bahwasanya wajib untuk diqadha, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Kapan saja dia ingat, wajib untuk mengganti semuanya. Atau karena dia lupa atau ketiduran dan seterusnya, maka wajib untuk mengqadhanya. Nah, jumhur ulama mengkiaskan dalam kasus ini bahwasanya orang yang lupa saja itu wajib untuk mengqadhanya
Terlebih orang yang menyengaja, maka mereka jauh lebih utama wajib untuk menggantinya. Namun Ibnu Rushd mengomentari masalah ini. Jadi tidak pas. Jadi kalau kita lihat kiasnya ini, dan juga dikomentari oleh Al-Iz Ibnu Abdissah, Zahiriyah menolak kiasnya ini. Ibnu Rushd sendiri menolak kias ini, karena memang kias ini tidak pas, karena orang yang lupa, orang yang ketiduran itu mereka memiliki uzur. Jadi ini sifat mu'athir lah, wasaf mu'athir. Sedangkan sengaja ini nggak beda dengan yang ma'zur. Nggak mungkin kita kiaskan orang yang ma'zur dengan orang yang nggak ma'zur, orang yang nggak ma'zur dengan orang yang ma'zur. Makanya dalam hal Al-Iz mengatakan, sholat ini kan ibadah yang bukan ibadah yang paling utama. Bahkan pelakunya dikatakan jalisullah dan seterusnya dan seterusnya. Diberikan keutamaan sangat luar biasa. Apakah kemudian orang yang sengaja meninggalkannya ini misalkan katanya, karena orang yang meninggalkan ini misalkan apakah mereka juga disamakan dengan orang yang ma'zur tadi? Ya juga enggak tepat lah katanya. Karena Anda tidak menyengaja, maka wajib bagi Anda untuk sholat. Lebih dari kesimpulannya yang saya katakan bahwasanya istidlal qiyas yang digunakan oleh jumhur ini wasaf qiyasnya kurang wajih. Ini berdasarkan perkataannya Ibnu Rushd dan juga Al-Iz Ibnu Abdissah yang sebelumnya adalah Zahiriyah, dalam hal ini kemudian diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya dan setelahnya oleh ulama Salafi sekarang. Mereka setuju dengan pendapat ini. Dan memang kalau kita lihat dengan pemaparan yang disebutkan oleh Al-Iz dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Kubra atau Qawaidul Ahkam itu sangat-sangat makul, benar. Bagaimana mungkin kita kiaskan orang yang ma'zur, orang yang non ma'zur atau ghair ma'zur dengan orang yang ma'zur? Masa orang yang misalkan karena Anda adalah jalisullah, maka Anda sebagai fajir lebih utama dekat dengan Allah. Karena Anda fajir, maka misalnya Anda kriminal, sebagai seorang kriminal, maka lebih utama dekat dengan Allah. Ya tidak nyambung katanya kiasnya seperti itu. Makanya Ibnu Rushd beliau mencarikan jalan keluar solusi. Kata beliau mungkin maksudnya di sini adalah dari sisi teguran keras lah. Artinya agar orang tidak main-main perkara sholat ini. Kita diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau dari sisi ini, artinya dari sisi akibat atau dari sisi tarbiyahnya, mungkin kias ini masuklah, kata Ibnu Rushd. Maksudnya agar orang yang meninggalkan sholat ini dengan sengaja tidak main-main dengan perkara sholat. Karena kalau dari sisi ini, maka pendapat jumhur ini pendapat yang wajib. Kalau dari sisi ini, dari sisi tarbiyah. Tapi kalau dari sisi qiyas, dalam arti qiyas sebenarnya, pendapat jumhur ini kurang tepat. Sehingga tidak wajib baginya untuk mengqadha dan cukup baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya semuanya. Seperti itu mungkin masalah yang ditanyakan. Berarti kalau dia mengandalkan, misalkan Ustaz nih, dia katakanlah dia pernah meninggalkan sholat gitu dalam kurun waktu yang lama. Nah, terus dia punya pemahaman bahwa unduru hal li abadi min tatawwi fayukammala biha man taqassa minal fariidhah. Dia giat melakukan ibadah-ibadah sunnah itu. Nah, itu apakah itu bisa menutupi Ustaz, padahal secara dzati kan beda gitu loh antara wajib dan sunnah gitu. Maksud antum di sini pertanyaan adalah apakah orang melaksanakan perkara-perkara sunnah itu bisa mewakili kewajiban, misalkan menutup kewajiban yang dia tinggalkan seperti itu?
Betul Ustaz. Nah, itu adalah pemahaman yang salah. Jadi kewajiban itu tidak akan ditutupi oleh hal yang sifatnya sunnah. Jadi kewajiban itu mencukupi yang lainnya, tapi yang lainnya tidak mencukupi kewajiban. Jadi kalau ada orang misalnya kewajibannya adalah sekolah, tapi dia di rumah aja, maka misalkan membaca di rumah aja, maka itu tidak cukup menutupi kewajibannya untuk sekolah, dianggap sebagai seorang murid di sekolah, di madrasah tersebut. Karena dia di rumah saja. Tapi ini mungkin logikanya ketika kita nggak kenal dengan dunia online sebelumnya. Tapi sekarang ini sekolah jadi online semua. Untuk ilmu online semua sekarang. Karena terbatas mentransfer ilmu seperti kita ya. Jadi pemahaman yang keliru tadi bahwasanya perbuatan sunnah yang dia lakukan, amal-amal kebaikan itu tidak cukup untuk menutupi kewajiban. Jadi karena kewajiban ini terlalu besar. Sunnah ini kan hanya nembel yang kurang dari kewajiban itu. Jadi tembelan yang ada ini tidak mungkin bisa mengcover kewajiban. Karenanya, dan dosa yang ditimbulkan. Dan sunnah ini tidak wajib baginya untuk dia laksanakan. Dia tinggalkan juga tidak masalah. Tidak dituntut oleh syarat. Sedangkan kewajiban ini implikasinya besar. Menimbulkan dosa besar. Dan dosa besar ini tidak bisa ditutupi dengan hal biasa saja. Dia harus seimbang dengan penutupnya. Wallahu a'lam. Kalau yang pengertian fayukam malabiha ma intaqasa minal faridoh itu gimana Ustaz? Ya benar, itu yang seperti saya singgung tadi. Kalau seandainya ibadah sholat kita ini kan banyak tentunya tidak sempurnanya. Jadi ibadah kita ini misalkan kita anggaplah bersolat. Kita yakin Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya itu pernah bahwasanya orang yang sholat ini ada yang keluar hanya ada yang mendapatkan keseluruhan, ada yang mendapatkan sampai 10%, sampai rendah-rendahnya. Artinya derajat kita dalam melaksanakan sholat ini tidak sama semua. Dan itu kembali kepada tingkat kekhusyuan dan keikhlasan kita. Nah, bagaimana kita menutup kekurangan-kekurangan itu setidaknya agar ada nilai plusnya lah, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnah tadi, sehingga setidaknya perintah tadi yang kita masih banyak kurangnya itu kita bisa menutupinya. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kalau tanpa kewajiban. Jadi itu dia tetap melaksanakan kewajiban, tapi kewajibannya itu karena banyak kurangnya. Nah, inilah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala usai melaksanakan membangun Ka'bah itu, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Oke, kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan agama ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Mantap.